Siswa tanya saya, Pak, bagaimana pendapat Bapak tentang perang Israel-Palestina? Saya bilang bukan perang Israel-Palestina, tetapi perang Israel melawan teroris. Israel pasti menang. Israel pasti menang. Israel menang perang. Israel menang perang. Israel pasti menang. Pasti, pasti, pasti. Pernyataan dan permohonan maaf. Saya Najarudin STH, NIP 1964 0925. Viral di media sosial memperlihatkan seorang oknum guru mengatakan kepada murid di sekolah tempatnya mengajar jika perang di Palestina merupakan perang Israel lawan teroris. Dalam videonya, terlihat oknum guru pria itu awalnya menyampaikan tentang pertanyaan dari muridnya kepada dirinya soal perang Israel dan Palestina. Siswa tanya ke saya, Pak, bagaimana pendapat Bapak tentang perang Palestina-Israel? Ucap oknum guru itu menirukan pertanyaan dari muridnya tersebut, dikutip pada Selasa, 21 November 2023. Saya bilang, bukan perang Israel-Palestina tetapi perang Israel melawan teroris, jawabnya kepada sang murid. Tak selang berapa lama kemudian, video pernyataan maafnya, yang juga disaksikan oleh sejumlah pihak, sudah diupload di akun Instagram Humas Polres Bengkayang. Saya menyatakan secara sungguh-sungguh, penyesalan, dan permohonan maaf, kepada seluruh pihak yang tersinggung, khusus umat Muslim Kalimantan Barat, serta Kabupaten Bengkayang, ucapnya. Dengan adanya video itu membuat netizen geram dan ramai memberikan komentarnya. Saya sebagai seorang guru merasa malu, ada guru YG sepertinya kurang literasi, kata netizen. Bapak Klo gila, gila sendiri aja gak usah nularin ke muridnya pak, timpal netizen lainnya. Terkait Palestina, sebagian masyarakat Indonesia sensitif bangkit ya masa gara-gara beda pendapat aja langsung digeruduk. Ini misalnya dialami oleh seorang guru sekolah menengah kejuruan di Bengkayang, Kalimantan Barat yang bernama Najarudin. Ini bermula pas Najarudin bikin video yang mengomentari tentang konflik Israel-Palestina yang kemudian diposting di Instagram. Dalam video itu Najarudin bercerita kalau dirinya mendapat pertanyaan dari salah seorang siswanya tentang konflik Israel-Palestina, tapi Najarudin kemudian mengoreksi siswanya kalau konflik itu bukan Israel versus Palestina tapi Israel versus teroris. Sontak video itu viral dan bikin gaduh netizen Indonesia. Enggak lama setelah videonya viral, guru itu pun digeruduk masyarakat setempat masa menuntut Najarudin buat meminta maaf. Setelah didatangi masa, Najarudin pun minta maaf, menyebut Palestina sebagai teroris. Emang salah si Palestina adalah sebuah negara yang sedang berjuang melawan pendudukan Israel. Perlawanan rakyat Palestina adalah perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan. Jadi, sangat enggak simpatik ia kalau nyebut perjuangan mereka sebagai aksi terorisme, tapi cuma gara-gara itu sampai harus digeruduk juga. Masalah dong, setiap orang punya hak untuk berbeza pendapat, sampaikan aja pendapat kita dengan sikap yang proporsional, jangan dengan cara mengintimidasi, apalagi dengan kekerasan yang proporsional dalam bersikap. Siswa tanya saya, Pak, bagaimana pendapat Bapak tentang perang Israel-Palestina? Saya bilang bukan perang Israel-Palestina, tetapi perang Israel melawan teroris. Israel pasti menang. Israel pasti menang. Israel menang perang. Israel menang perang. Israel pasti menang. Pasti, pasti, pasti. Pernyataan dan permohonan maaf. Saya Najarudin STH, NIP 1964 0925 2006 04 1005.
menyatakan secara sungguh-sungguh penyesalan dan permohonan maaf kepada seluruh pihak yang tersinggung, khusus umat Muslim Kalimantan Barat serta Kabupaten Bengkayang terkait perang Israel dengan Palestina yang disamakan dengan perang Israel dengan teroris yang dimuat di media sosial TikTok pada Senin 13 November 2023. Saya berjanji tidak akan mengulangi pernyataan tersebut di masa yang akan datang, dan apabila saya mengulanginya, saya bersedia diproses secara hukum yang berlaku. Video tersebut juga sudah saya hapus dari media sosial saya sebagai bentuk kesungguhan saya dalam permohonan maaf ini. Saya juga memohon kepada seluruh pihak yang memiliki video tersebut untuk tidak menyebarkan kembali video tersebut. Demikian pernyataan dan permohonan maaf ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Bengkayang, 20 November 2023. Tertanda Najaruddin dengan Bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah melihat dua cuplikan video di awal tadi? Nah, ini bukti baru saudara dan teman-teman kita di sebelah itu harus bisa memahami ketika mereka berdoa, ada adab-adab yang diajarkan ketika seseorang itu berdoa. Janganlah dalam doa itu kita mengutuk, janganlah dalam doa itu kita meminta yang tidak baik, meminta yang tidak benar. Memang ya, menurut hawa nafsu kita meminta kepada Tuhan supaya orang lain itu binasa. Ini doa tidak akan dijawab oleh Tuhan. Doa seperti ini saudara tidak akan dijawab oleh Tuhan sendiri. Dalam doa kita mengutuk orang, mengutuk negara, orang dalam doa seperti ini saya sangat yakin 1000% tidak akan dijawab oleh Tuhan. Karena ini tidak ada adab-adabnya gitu ya. Di saat kita berdoa, waktu saya di pesantren ya saudara, Ustadz kami itu mengajarkan kepada kami bagaimana adab di saat kita berdoa dan bagaimana kesopanan kita untuk berdoa gitu ya. Saat kita berdoa, ada cara berdoa yang baik, ada cara berdoa yang benar, ada cara yang beradab gitu ya. Di saat kita melakukan, memanjatkan doa kita kepada Tuhan Yesus, maka kita melihat ya, ribuan bahkan jutaan umat mendoakan doa supaya Israel kena utuh. Yang kemarin di Monas itu ya, di Monas itu sangat-sangat memalukan. Doa seperti itu tidak benar saudara. Mereka mendoakan, berdoa supaya Israel tetap utuh, supaya Israel dihancurkan, supaya Israel dibinasakan, supaya Israel dimusnahkan dari muka bumi ini. Apakah kita merasa selama ini doa kita dijawab oleh Tuhan atau tidak? Saya dulu pernah berpikir, Bapak Ibu, kenapa semakin saya berdoa, bahkan semakin saya berdoa ini, semakin saya menangis ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah membinasakan Israel dulunya, biar melancurkan Israel, membumi hanguskan Israel. Tetapi doa saya kok sepertinya tidak dijawab saudara. Saya pernah berpikir seperti itu. Tapi ketika saya ingin bertanya, tidak ada tempat untuk saya bertanya.
Karena tidak diizinkan sama pemimpin-pemimpin saya. Hanya cuma di gereja YouTube ini saya bertanya terus dan bertanya terus, saya sampai menguji Tuhan, menguji Roh Kudus, apakah benar? Dan semuanya itu dijawab oleh pimpinan saya, oleh di gereja YouTube ini, semua diterima. Apalagi dengan rekan-rekan sepelayanan saya di pemuritan di gereja YouTube ini, di Yayasan Cipta Pelita ini. Ya, kita semuanya dididik, dibentuk pelan-pelan. Pelan-pelan. Mereka sabar untuk menghadapinya. Apapun pertanyaan itu, mau itu pertanyaan kasar dan sebagainya, semuanya dijawab sama mereka. Karena mereka tulus melayani. Coba di agama saya sebelumnya, saya bertanya, bukan sampai situ ilmumu. Ayo berjihad. Untuk apa kita bilang? Surga di situ. Surga yang mana? Bidadari. Itu ya, saudara, dan itu kekeliruan. Selama ini saya, sebelum yang ini ya, saya mendoakan agar membenci Israel karena dia telah membasmi kaum Filistin. Dan itu udah dijawab. Dan dijawab sama Tuhan. Akhirnya saya yang dipakai Tuhan gitu ya. Karena kita cuma bisa didoktrin. Harus begini. Tapi tidak bisa bertanya, tidak bisa menguji, tidak bisa mendapatkan solusi. Kalau di sini kita diizinkan untuk bertanya hal-hal yang tidak perlu ditanyakan, ya akhirnya apa yang terjadi, saudara? Saya mengerti, memahami, dan saya minta tuntunan Tuhan, Roh Kudus. Rekan-rekan saya juga di sini sering mendoakan saya. Akhirnya puji Tuhan saya dipulihkan. Jadi itu ya saudara, ketika kita membenci dan berdoa, itu tidak akan menjadi apa-apa. Pada akhirnya apa yang terjadi? Serahkan semuanya kepada Tuhan. Serahkan semuanya kepada Yesus Kristus. Kita lihat bagaimana doa yang baik. Dan saya mengajak saudara semua hari-hari ini, mari kita berdoa supaya peperangan yang sedang terjadi ini boleh segera berakhir. Kita rindukan ini berakhir, Bapak Ibu. Suka atau tidak suka, senang tidak senang, firman Tuhan mengajarkan siapa yang mengutuk maka dia akan dikutuk. Saya teringat waktu Musa berdoa dalam doanya. Musa berkata, Tuhan, ajarlah kami menipu hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hingga kami beroleh hati yang bijaksana, bukan hati orang bebal, bukan pemikiran orang bebal, bukan hati orang fasik, bukan hati orang munafik, tetapi hati yang bijaksana. Itu di Alkitab, kitab Efesus 5 ayat 15. Sampai dengan ayat yang ke-17. Berkata, karena itu perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang live. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Maka Bapak, Ibu, kita harus bersyukur di mana firman Tuhan yang kita baca bisa kita pahami, kita bisa mengerti. Karena sudah diterjemah
sedang berbagai bahasa sehingga kita tidak perlu belajar peribahasa yang ayah sembrani agama saya terdahulu. Ini tidak capek gitu ya. Dan kita tinggal gampang belajar ini. Diajarkan ini. Karena Tuhan ke dunia ini bisa mengenal kita dengan mudah gitu ya. Sama seperti kita mengenal firman-Nya. Tinggal buka Alkitab, bisa dengan mudah kita mengerti kalimat dari isi Alkitab itu. Yang Tuhan inginkan kalau kita tidak mengerti, maka kelakuan kita itu seperti keledai. Keledai liar, kita pintar membaca sampai kita bisa menghafal hebat dalam kitab hafalan. Tetapi kita tidak tahu maknanya apa ya. Di kitab suci saya sebelumnya gitu ya. Saya banyak di antara kita tidak tahu pemahamannya. Kita bisa menghafal berapa lembar, berapa bab. Tapi kita tidak tahu artinya, Bapak Ibu. Percaya atau tidak, khususnya kepada teman-teman kita dari seberang yang hari-hari ini, ya, mengutuk Israel, hati-hati. Saya tidak bosan-bosan mengingatkan saudara semuanya supaya terus berhati-hati. Saudara perlu bagaimana bangsa-bangsa yang sudah mengutuk Israel, bagaimana keadaan hidup mereka, bagaimana keadaan masyarakat, dan bagaimana keadaan pemerintahan Iran, Pakistan, saudara, setiap saat, setiap waktu, Pakistan. Di saat kejadian beberapa waktu yang lalu ada sebuah kejadian yang sangat menakutkan di mana orang lagi merayakan Maulid Nabi. Tiba-tiba ada orang yang berani meretupkan tubuhnya. Ini kenapa ya? Kita berpikir dengan akal yang sehat. Berpikir dengan kritis, berpikir dengan hati yang tulus. Berpikir dengan hati yang ikhlas. Saya tidak akan bosan-bosan mengingatkan saudara seperti yang tertulis dalam kitab Kejadian 12 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Kita melihat bangsa Israel itu bangsa yang sangat kecil, Bapak Ibu. Bila dibanding dengan bangsa dan negara ini, itu tidak ada apa-apanya. Dan kalau kita melihat bagaimana besar lebar panjangnya negara Israel, tidak ada apa-apanya bila dibanding dengan bangsa dan negara kita, Indonesia ini. Mungkin Israel itu hanya sebesar Aceh ya. Kemungkinan juga lebih besar malah dari Aceh, daripada Aceh ya. Israel kemungkinan sangat kecil sekali. Menurut kita melihat di sebuah peta bangsa Israel itu, negara Israel itu sangat kecil. Tetapi Tuhan berkata apa kepada Israel? Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Kecil menurut ukuran dunia, tetapi besar dia di dalam firman-Nya. Apa yang besar? Kemegahannya. Yang besar kepintarannya. Mereka yang besar teknologi yang dimiliki oleh bangsa Israel. Dan itu diakui oleh dunia. Dan penemuan-penemuan yang ditemukan oleh orang Yahudi itu bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat dunia. Oleh seluruh bangsa-bangsa, oleh seluruh negara-negara, dan kita melihat bangsa-bangsa yang ada di dunia ini tidak bisa menanggap remeh bangsa Israel, tidak bisa menganggap sederhana bangsa Israel. Buktinya Amerika aja takut sama Israel. Kalau tuh Jokowi sekarang mengenjot Joe Biden
tapi tidak ada apa-apanya. Kemarin dia ke ke Arab, habis itu ke Amerika untuk mengatakan ini perdamaian, tapi tidak bisa. Amerika takut dengan Israel. Manusia aja takut, saudara. Karena sudah ada pembuatannya di Alkitab. Karena bangsa Israel itu dipandang, ya, memang kelihatan bangsa itu kecil menurut pikiran kita, menurut mata kasat mata kita, tetapi dia besar di mata dia, tidak bisa dianggap remeh. Kita melihat perang ini adalah Israel dan Hamas, bukan perang Palestina. Perang yang lagi berlangsung ini bukan antara Israel dan Palestina, saudara. Tidak. Tetapi antara Israel dan Hamas. Kita tahu sendiri Hamas itu adalah teroris yang sudah diakui sama Presiden Palestina. Ya, mengutuk keji juga. Kalau mau jujur, menemukan sebenarnya Israel lagi menyelamatkan rakyat Palestina. Itu yang harus diketahui oleh bangsa Indonesia juga, negara Indonesia. Israel itu menyelamatkan rakyat Palestina biar tidak dibasmi. Dulunya Palestina itu Palestina bukan Palestina. Basmi hilang kepunahannya. Jadi Israel lagi menyelamatkan rakyat Palestina dari kebiadaban teroris Hamas. Ya, dari kebiadaban teroris Hamas. Ingat, ada banyak sekali bukti-bukti yang kita dapatkan di lapangan yang tidak pernah kita melihat di media hari-hari ini. Ini bertolak belakang semuanya. Di sini mengutuk Israel, Arab Saudi berpihak kepada Israel. Bahkan dia tidak mau mendukung Hamas dan Palestina. Dan Presiden Palestina sendiri mengutuk keras serangan yang dilakukan pada tanggal 7 Oktober yang dimulai semuanya ini oleh Hamas. Palestina mengutuk Hamas yang artinya yang mengutuk. Yang seharusnya dikutuk itu Hamas, bukan Palestina. Bayangkan saja, Presiden Palestina mereka lebih merasakan apa yang mereka alami. Mereka bisa rasakan bagaimana 1.400 orang Israel yang pada saat hari Sabat diserang, dibombardir. Ya, merasakan apa yang mereka alami. Sedih betul, saudara. Tapi orang Indonesia tidak mau membahas itu. Ya, ada dikutuk lagi kemanusiaan. Kalau memang ini kemanusiaan, saudara. Ya, saya ingatkan lagi. Kalau memang Indonesia yang di Monas itu mau mengangkat bukan soal agama atau wilayah dan sebagainya. Dia maunya tentang kemanusiaan. Dua-duanya yang dirangkul. Dua-duanya yang didoakan. Ada berdamai. Bukan memihak satu ini atau memberi bantuan dana sembako dan sebagai donasi ke desa doa Hamas. Malah Hamas itu senang, saudara. Dia disuplai lagi. Saya jujur, kemarin saya dengar salah satu berita mengatakan ketika Israel marah dan dia membom gereja, salah satu gereja yang udah ternama di Gaza itu kena bom dan sebagainya, dan banyak jemaat yang kena bom juga. Itu pastor Vatikan langsung memberikan bantuan dan subsidi suplai makanan dan sebagainya. Sebelum Indonesia yang berkuar-kuar ini, dia sudah memberikan. Kenapa? Saya tanya kenapa
ini ya, saya pikir-pikir dan akhirnya saya mendapatkan bahwa ya inilah kita harus dua-duanya. Kita supaya Israel dibantu juga oleh pastor itu, Vatikan, dan Gaza juga dikirimkan gitu. Itu yang namanya perdamaian, saudara. Bukan memilih kasih, bukan mengutuk. Gitu ya. Kita harus tahu gitu. Kalau mendamaikan ya dua-duanya. Kita kerinduan kita ingin mendamaikan. Ya dua-duanya disupport. Seharusnya pemimpin-pemimpin Indonesia harus belajar. Gitu. Menteri-menteri kita ini harus belajar ya. Mengutuk dan ini. Kamu tidak tahu sejarahnya. Kamu harus tahu, baca lagi. Baca sejarahnya, karena sejarah itu penting, saudara. Kenapa saya bilang? Kemarin ada Ustadz bilang, Israel itu gak punya tempat di Palestina. Hei, kamu yang salah. Kamu baca dulu sebelum Masehi itu. Israel udah ada. Justru Israel yang memberikan area-area tertentu dan langsung dibangun oleh Palestina. Ya. Jangan bilang gak ada sama sekali itu cuma penjajah. Saya sempat kesel itu nonton di videonya, podcastnya Deddy Corbuzier. Kalau perlu saya diundang, kalau perlu kita ini diundang gitu. Jangan cuma sepihak doang gitu. Mungkin teman-teman nanti mention Deddy Corbuzier, saya siap untuk hadir. Untuk menjelaskan ini semua. Kalau lu mau mendamaikan, lu undang dua-duanya. Biar fair. Gitu ya. Untuk supaya buat gereja YouTube, ayo sama-sama. Komen di kolom komentar. Undang gereja YouTube. Biar diundang kita. Gitu. Karena harus kita luruskan, saudara. Harus kita luruskan. Itu banyak apologet kita yang keren-keren. Gitu ya. Bukannya kita membantah gitu ya. Yang kita tahu itu, ya kita sampaikan. Jangan cuman fair. Ustadz itu mendengar setiap palsu. Mengklaim. Tapi dia udah balik ke sejarah, ke buku, ke Alkitab. Nubuatan yang sudah disampaikan, yang sudah tertulis, gitu ya. Itu saudara. Palestina jelas sangat mengutuk keras apa yang dilakukan oleh Hamas. Penyerangan itu dimulai 7 Oktober, saudara. Di mana pada 7 Oktober itu Israel, kita tahu sendiri kalau Israel di hari Sabat itu, saudara pasti tahu hari Sabat itu apa hari untuk beristirahat dan saatnya untuk melayani Tuhan. Tanggal 7 Oktober itu hari Sabat, saudara. Ustadz itu bilang, sama ada lagi pengamat bilang, Israel lemah katanya. Kalau enggak pada tanggal 7 Oktober itu, kalau enggak di belakang Israel itu, Amerika Serikat, itu Israel hancur lebur. Dibantai dengan serangan pejuang Palestina, yaitu namanya Hamas. Kan nyaur, saudara. Nyaur. Wow, seral-ral itu. Makanya saya sedikit ada betul lagi gitu ya, melihat podcast seperti itu. Dia bilang masa akan hancur. Seharusnya hancur karena dibela sama Amerika. Apanya dibela Amerika? Ketika diserang balik kamu, minta tolong ke Indonesia. Minta tolong ke negara lain. Hey, Hamas,
Janganlah begitu. Kamu itu kalau Israel marah, hancur belum dibikin nih. Perbatasan Taiwannya udah diintai sama rudal-rudal. Jadi nggak usah merendahin ini. Kalau dibilang sama Presiden Israel atau pemimpin ini, karena pada tanggal 7 Oktober itu banyak saudara jenderal dari Israel mati, saudara, tapi tidak dipublikasi di berita Indonesia. Yang ada yang lebih banyak korban, 9.300 korban terbunuh itu dari orang Palestina. Sebelum penyerangan itu, pemimpin jenderal dari Israel sudah menjelaskan, Menteri Israel sudah mengatakan, sudah mengirim surat melalui kapal, pesawat terbang, disebar semua melalui pesawat terbang, dijatuhkan tuh surat-surat, ayo datang ke sini, ke jalur ini, masyarakat semuanya keluar, saatnya kita berperang. Sudah dibilang begini, malah ditolak. Akhirnya Hamas bisa bersembunyi di pemukiman masyarakat sipil. Sedangkan ini semakin memanas, sudah diperingatkan. Tapi, ya itulah, karena dia mempertahankan pejuang itu kan, pejuang Hamas juga, bahasanya pejuang Islam. Itu ya saudara. Informasi ini A1 saudara. Saya tidak berbicara itu. Ini memang A1 saya dapatkan, tapi ketika saya publikasi di gereja YouTube, di blog saudara, dia tahu di report dan sebagainya, dan tidak bisa naik tayang. Saya khawatir dua channel gereja YouTube ini bakalan hilang di telan dunia per-YouTubean. Karena banyak sekali yang report mungkin ya. Saya tidak membela Palestina atau tidak membela Hamas. Saya juga tidak membela Israel, tapi kita harus bela dua-duanya. Gitu ya. Saya sangat sayangkan ketika Presiden Jokowi mengutuk Israel, dan itu 2 kali. Bang Leo, dia mengkomen di Instagramnya Pak Jokowi ketika Pak Jokowi mengutuk, dibombardir dia. Dia nggak tahu otak lah, nggak punya perasaan lah. Kalau wadah lu digituin, ini enggak. Gila ya. Seharusnya mereka sadar gitu ya. Mereka paham sebenarnya Israel itu mau membuat maju Palestina, tapi di balik organisasi Palestina ini ada namanya Hamas. Itu yang berbahaya. Bayangkan saudara, semua di sana, di Gaza, di ini, dibangun oleh Israel. Listrik dikasih, air dikasih, semua dikasih. Signal frekuensi dikasih semua oleh Israel. Mau dibalas dengan seperti itu. Makanya, saya habis pikir, gitu ya. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk perkara ini, untuk persoalan Israel dan Hamas ini. Saya tidak bilang Palestina ya, karena ini persoalan antara Israel versus Hamas. Gitu ya, kalau Palestina itu cuma warga sipil aja gitu. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Teman-teman jangan lupa komen dan katakan Yesus luar biasa. Ketik di kolom komentar, Yesus luar biasa. Dan juga saudara, kita tanggal
minggu depan kita akan melayani di Jawa Barat. Semoga ide lancar. Harapannya adalah dukungan doa bagi kita, rekan-rekan tim dan semuanya dari gereja YouTube untuk melayani di Jawa Barat yang kita berharap sesuai dengan schedule kita ya, karena kita di situ ada juga apologetika dan juga ada tentang pemuritan gitu. Bisa ada biarlah banyak jiwa-jiwa yang haus akan firman Tuhan, ingin mengenal Tuhan Yesus. Berkati dengan doa maupun dukungan yang itu untuk berkonversi mulu, karena kita juga sangat-sangat membutuhkan biaya gitu ya, dana untuk konsumsi bensin dan sebagainya, tiket dan sebagainya gitu ya, karena kita juga di sana tidak mau cuma sekedar cuap-cuap, tapi kita mau ada yang berkesan. Kita akan membagikan juga Alkitab seperti mana program yang kita jalani itu 1 juta Alkitab kita akan bagikan. Kita pergunakan gereja YouTube ini untuk melayani gitu ya, untuk bisa berdampak. Jadi salah satunya kita juga berdoa untuk ambulan, karena kita pikir di sana saat di pelosok Jawa Barat itu sangat membutuhkan ambulan, karena ada beberapa rekan-rekan juga mengatakan lebih baik kita pakai ambulan aja, karena ambulan bisa digunakan untuk ibu-ibu hamil dan yang melahirkan dan sebagainya gitu. Kalau orang tua yang udah lanjut usia gitu ya, itu bisa mengantarkan pulang pergi pedesaan bosok ke kota gitu ya ininya. Dan ambulan kan tahu sendiri, ambulan kan ibaratnya kayak pas pampres ya saudara. Jadi kalau ada tulisan ambulannya lebih aman gitu ya, daripada kita usahakan itu atau Orbiso gitu ya, atau mobil pribadi. Lebih baik itu kita bawa dalam doa terus biar ini terwujud, karena ini bagian dari pelayanan kita juga untuk bisa melayani gitu ya di pelosok. Kalau ditanya dari mana, ya ada percaya, kita percaya semua, kita berdoa Tuhan pasti kirimkan orang yang baik. Dengan menonton ini juga saudara membantu kita gitu sebenarnya gitu ya, karena kita percaya juga rencana Tuhan untuk kita melayani itu atas tujuan Tuhan, itu atas perkenanan Tuhan. Artinya kami membuat schedule seperti ini, itu adalah perkenanan Tuhan. Biarlah terus memuji dan memuliakan Tuhan. Beberapa muftadin yang kita akan bawa juga itu ya saudara. Ya, ini kita udah hampir setengah jam saya ngobrol begini ya. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat kesempatan yang sudah diberikan. Tetap katakan Yesus Maha Besar, Yesus dahsyat dalam hidup kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all. Cukup rupiah 10,000 per pekan. Puji Tuhan kita dapat menjadi dampak, menjadi bagian pembagian Alkitab gratis. Saudara gereja YouTube mau enggak ambil bagian dalam program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia? Saya percaya pasti mau. Dari gereja YouTube buat gerakan membagikan 1 juta Alkitab ke seluruh pelosok Indonesia. Pasti saudara mau satu Indonesia faham Alkitab. Kita punya sebuah program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia. Ya, jadikan Indonesia dengan membagikan Alkitab, membagikan kabar baik, dan pastinya kita mau membagikan Alkitab dengan bentuk fisik. Nah ini, kalau kita bersama-sama dukung ini bisa bergandengan tangan, kita gunakan channel gereja YouTube untuk terus bergerak maju dan berdampak mewujudkannya bersama.
Misinya apa? Kita ingin mencetak 1 juta orang yang hafal dan haus akan firman Tuhan yaitu melalui Alkitab gratis. Nah, kalau ini bisa terjadi 1 juta penduduk Kristen Indonesia bisa membaca Alkitab, maka kalikan 10. Maka 10 juta orang akan membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Dengan itu, ini tidak akan terwujud kalau tidak dengan cara bergandengan tangan. AYO saudara-saudara gereja YouTube, kita gunakan channel gereja YouTube untuk terus berdampak dan melayani lebih lagi. Dukung program ini, agar kita bisa membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia dengan cukup sisihkan Rp10,000 per pekan. Puji Tuhan kita dapat berbagi, berdampak memuliakan nama Tuhan Yesus. Yak ikutan detailnya ada di kolom deskripsi atau bisa melalui rekening gereja YouTube yang dinaungin atas nama Yayasan Cipta Pelita nomor bank BRI 04210034205666 dengan menulis P8, artinya program ke-8 gereja YouTube. Mungkin itu pengumuman kali ini. Saya Abdullah dan semua tim pelayanan di gereja YouTube dan Yayasan Cipta Pelita mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.